2290 3149 5562. Bidang studi IPA, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja di UPTD SMP Negeri 9 Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Tapi ayo maju ke depan. Kita mulai pelajaran materi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Alfi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, siapa? Adit, kenapa dengan Adit? Izin absen? Sakit ya? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, karena ini musim hujan, biar kita lebih semangat, kita lebih semangat dulu ya. Kabut semangat! I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, baiklah. Semoga semakin semangat, jangan menurunkan semangatnya biarpun ini masih musim hujan dan mendung luar, tapi harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, perhatikan ke depan. Ayo siapkan semua HP-nya, gawai. Siapkan semua. Dibuka WA group, Ibu kirimkan ke situ linknya. Sudah dibuka? Semua? Oke, kalau sudah semua berhasil membuka, di situ ada 5 soal. Bisa dijawab karena itu hanya pilihan berganda. Sudah? Diisi namanya. Oke, silakan dikerjakan. Selesai semua? Selesai, bisa dijawab? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah, ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut biar semuanya menjadi lebih gampang. Nah, perhatikan ya ke depannya. Oke, baik, perhatikan ke depan. Semua lihat, bisa kelihatan dari belakang? Bisa? Ya. Di sini Ibu mau bertanya sama kalian, siapa di sini yang pernah terluka dan mengeluarkan darah? Semua ya, rata-rata ya. Apa darahnya berhenti mengalir? Berhenti. Oke, nah di sini kira-kira apa yang terjadi jika terjadi luka dan darahnya tidak mau berhenti? Apa yang akan terjadi? Meninggal. Terus? Iya, kehabisan darah. Kemudian kekurangan darah katanya. Ada lagi? Iya, kita bisa kehabisan darah, kekurangan darah, dan yang paling fatal bisa meninggal dunia. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang ada di depan. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyebutkan gangguan pada sistem peredaran darah dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi
Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang gangguan pada organ peredaran darah. Ya, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh dan makanan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sulit merasakan pusing. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan yang namanya berikut. Ada hemofilia dan thalassemia. Hemofilia merupakan gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Sedangkan thalassemia merupakan gangguan pada bentuk sel darah merah yang tidak bermasalah. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah biasanya dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut: makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Semua sudah buat pertanyaan? Ayo, yang mau bertanya, ayo angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Oke, apa yang mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah di dalam jantung? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Bentar. Apa saja faktor eksternal yang dapat mempengaruhi gangguan sistem peredaran darah manusia? Apa saja faktor yang mempengaruhi gangguan peredaran darah manusia? Ya, di sebelah sini. Ayo tulis. Apa penyebab terjadinya hipotensi? Ayo, sebelah sini. Pada sistem peredaran darah. Pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian sebutkan tadi disimpan dulu, nanti kita akan mempelajarinya dan kalian
buatlah sebuah mading. Nah, tadi gunanya gambar-gambar yang disuruh kalian bawa itu di sini. Nah, buatlah sebuah mading dengan gambar-gambar poster yang telah kamu cari. Jadi disiapkan gambarnya, kemudian dengan kreatifnya kalian buat suatu mading yang berhubungan dengan cara menjaga sistem peredaran. Kemudian lanjut di belakang atau halaman selanjutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Dijawab dengan kalian berdiskusi kelompok. Dan tidak lupa paling akhir ada kesimpulan. Kita harus menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan dan apa yang sudah kita baca. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Ya, ini juga dikerjakan yang ini tadi poster apa? Madingnya disusun gambar-gambar yang telah kamu tadi misalnya. Semua bekerja memahami tujuanmu. Tahu ya, paham saja. Dibaca bukunya, dibaca bahan ajarnya. Yang di sini bagaimana dengan konsep dengan madingnya? Ini kan? Madingnya bisa dicari di internet, mana biar lebih kreatif. Di sini siapkan kertasnya dari kasih ini. Kan itu ada cara jadi di sini itu kreatif mungkin bagaimana mading yang cantik ya. Sampai dia pesannya apa? Oke. Enggak pesan kan kalian apa sebenarnya yang kalian sampaikan dengan kan itu ya. Ini gimana konsepnya ini ya? Jangan lupa di sini bukunya ya. Orang tahu. Oke. Ini konsepnya apa ini konsepnya? Apa yang mau kalian buat? Dibuat dulu judulnya biar nampak apa tujuannya buat madingnya. Oke? Dan di sini bagaimana? Apa konsep mading kalian? Oh, kemudian ada baunya itu. Baunya ada di sini itu. Oke. Ini
Tadinya udah sampai mana? Kenapa ini belum ditempel? Cari temanya, judulnya apa yang mau kalian sampaikan dari modul kalian ya. Sudah selesai semua? Nanti dan siap presentasi ya. Siapa yang lebih dulu presentasi sebelum presentasi? Oke, kelompok mana ini? Kelompok satu aja, silakan nanti. Selamat pagi semuanya. Baik. Pertanyaan yang kami buat dari hasil video yang sudah kami tonton yaitu apa penyebab terjadinya hipertensi? Penyebab terjadinya hipertensi yaitu jantung berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat atau jika paru-paru kamu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Penyebab rekomendasi yang berdarah dengan penyebabnya leukemia yaitu kelebihan sel darah putih, serangan jantung yaitu terhambatnya aliran darah ke otot jantung, hipertensi yaitu tekanan darah rendah, sklerosis yaitu terbentuknya celah di dinding pembuluh nadi, variasis yaitu kelainan otak, jantung koroner yaitu penumpukan lemak darah, stroke yaitu pembuluh darah tumbuhan, hemofilia yaitu darah beku, anemia yaitu kekurangan sel darah merah, hipertensi yaitu naiknya tekanan darah akibat hentinya pembuluh darah. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sistem peredaran darah bisa mengalami gangguan apabila struktur darah terhambat. Gangguan pada sistem berdarah dapat mempengaruhi kerja jantung dan pembuluh dan menyebabkan komplikasi serius. Contohnya gangguan sistem peredaran darah manusia adalah hipertensi, serangan jantung, stroke, aneurisma, bakteri, gagal jantung dan atau dari hasil kajian literatur dan diskusi kelompok dapat kami simpulkan bahwa ide atau gagasan sebagai upaya kita dalam mencegah dan menanggulangi gangguan atau kelainan sistem peredaran darah manusia adalah untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Kita dianjurkan menjaga pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi asupan garam. Demikian hasil dari diskusi kami. Jika ada tambahan, silakan. Apakah seseorang yang menderita hemofilia bisa menjalani hidup dengan normal? Baik, kami akan jawabnya. Menurut saya, seseorang yang menderita hemofilia bisa menjalani hidup normal asalkan orang tersebut mengurangi kegiatan yang dapat melukai orang tersebut. Ya, di kelompok 2.
dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika tidak adanya mekanisme pembekuan darah? Jawabannya adalah pembekuan darah juga bisa terbentuk walaupun tidak diperlukan. Kondisi ini dapat menyebabkan kondisi medis berat seperti serangan jantung, emboli, paru-paru, dan stroke. Apakah puas? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian hasil dari diskusi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Selamat pagi. Oke, untuk kelompok yang di depan masih ada pertanyaan? Semua ibu rasa cukup ya? Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk yang sudah presentasi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi sudah selesai semua berdiskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Nah, ibu tadi memperhatikan mulai dari awal kita belajar sampai selesai presentasi kelompok. Pastinya ada kelompok terbaik dari yang sudah baik. Nah, itu tadi melakukan penilaian tentang kerjasamanya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian sikap yang ditunjukkan pada saat kalian bekerja sama. Nah, kelompok yang terbaik menurut ibu hari ini kelompok berapa ini tadi? Iya, kelompok yang terbaik hari ini kelompok 3. Untuk kelompok 3 ya teman-teman. Untuk kelompok lain yang kelompok 1, 2, dan 4, untuk selanjutnya harus bisa ditingkatkan cara bekerja sama, harus sama-sama dalam bekerja, jangan dibiarkan temannya hanya bekerja sendiri dan ditingkatkan tanggung jawabnya. Paham ya? Oke, baik, kita lanjut. Oke, perhatikan ke depan. Yang pertama anemia. Nah, anemia ini merupakan kurang darah atau kekurangan sel darah merah. Nah, perhatikan di sini gambarnya. Ini darah yang normal. Jadi darah yang normal ini sel darahnya banyak, ya kan? Nah, kalau di sini dia bisa berjalan. Ya. Nah, anemia ini terjadi bisa sementara atau bisa juga dalam jangka panjang dengan tingkat keparahannya sampai berat. Kemudian anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi pada hemoglobin bagian utama dari darah kamu. Pengikat oksigen berada di bawah normal. Itulah yang bilang tadi jumlah hemoglobin yang sehingga oksigen yang disalurkan ke tubuh kita tidak berjalan sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh. Makanya orang yang anemia biasanya mukanya kelihatan pucat. Nah, kenapa pucat? Karena tidak bisa mengantarkan oksigen, kemudian sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Orang yang kekurangan darah juga gampang pingsan, apalagi pas baris, kemudian pacaran ya. Nah, orang lagi ini ya sering tidak tahan, tidak kuat saat Oke, yang kedua, perhatikan di situ leukemia. Nah, leukemia ini beda dengan anemia. Kalau anemia, tadi kita masih bisa mengobatinya dengan misalnya sudah parah, bisa dengan transfusi darah. Kemudian kalau dia masih ringan, hanya memiliki makanan-makanan yang lebih bergizi dan lebih sehat. Kalau anemia, kalau leukemia, ini merupakan kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Nah, sel darah putih ini disebut dengan leukosit. Nah, sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi mengalami perannya secara aktif. Oke, perannya si leukosit dia adalah sebagai sistem pertahanan tubuh, memakan atau memfavorit seluruh bakteri-bakteri atau bibit-bibit penyakit di dalam tubuh kita. Oke, lanjut hemofilik. Nah, ini tadi yang menyangkut pertanyaan ke kelompok yang bertanya tentang hemofilik. Ini penyakit keturunan, jadi tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya. Nah, gejala utama hemofilik pendarahan yang berlangsung
baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Oke, baik. Kita simpulkan sama-sama ya. Perhatikan ke depan. Biar semuanya paham. Gangguan atau kelainan yang bisa menyerang peredaran sistem peredaran darah itu seperti yang pertama adalah anemia. Kemudian yang kedua, leukemia. Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat, hipertensi. Selanjutnya, Parkinson, hemofilia, jantung koroner. Oke, bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Ya, melakukan olahraga secara teratur. Jangan lupa istirahat dan cukup. Selanjutnya, jika merokok serta makan makanan sehat dan bergizi. Ingat ya, setelah selesai kita belajar, pastinya kalian sudah tahu cara menjaga organ peredaran darah. Nah, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke evaluasi. Ayo ditutup semua bukunya, diambil HP-nya. Karena tadi kita pretest menggunakan handphone, jadi prospeknya juga kita menggunakan handphone. Perhatikan link di depan, Ibu sudah bagikan tadi ke WA grup kita. Ayo dibuka yuk. Kita lanjut ya. Di sini kita akan melakukan referensi sama seperti apa yang kalian belajar di video ya. Rupanya satu mewakili satu kelompok. Apa yang kita pelajari, kemudian apa yang paling disukai, kemudian apa yang kamu rasakan. Kami pelajari pada hari ini tentang gangguan peredaran darah. Yang saya sukai dari pembelajaran ini tentang kerjasama kami dalam bekerja kelompok. Ya, proses belajar ini saya sangat suka dan dapat menambah ilmu. Oke, mantap sekali ya. Ya, perwakilan kelompok ini nanti bertanya secara keseluruhan. Ayo, Olin. Dan telah kerja pada hari ini yaitu tentang gangguan peredaran darah. Dan yang paling kami sukai pada hari ini yaitu tentang cara membuat nadi. Dalam pertemuan ini kami dapat melakukan bahkan kami malah lebih senang untuk mendapatkan kawasan itu. Iya, mantap. Oke, dan kelompok ini perwakilan. Apa yang telah dipelajari hari ini yaitu gangguan peredaran darah manusia. Apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Kerjasama membuat nadi. Apakah kamu merasa tertekan dalam proses belajar atau tidak? Sangat menyenangkan dan menambah wawasan. Oke, mantap. Lanjut, perwakilan kelompok 4. Menurut kelompok 4, pembelajaran ini adalah gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang kami buat pada pelajaran ini adalah kerjasama kelompok dan masyarakat dalam. Dalam proses ini kami telah senang dan menambah wawasan. Oke, apa kalian merasa senang hari ini? Apa pelajaran kita hari ini bisa menambah wawasan kalian? Oke, mantap kalau gitu ya. Selanjutnya,
SMP 9.